Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses e-procurement, negosiasi, dan pendekatan lelang untuk UKM. Kelompok kami terdiri dari Ferry Nugroho, Putri Wulandari, serta Rahma Sulistyawati. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Di antara yang terbaru yaitu mekanisme pengadaan, lelang, dan negosiasi adalah yang paling banyak digunakan dalam transaksi B2B. Proses pengadaan di business to business atau B2B melibatkan pembeli yang membutuhkan barang atau jasa dan pemasok yang dapat menyediakannya. Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah proses pengadaan yang dilakukan melalui TIK dan sistem jaringan. Manfaat e-procurement dibandingkan proses pengadaan tradisional dapat diringkas sebagai berikut. Lebih banyak pemasok dapat terlibat dalam proses. Pengurangan biaya transaksi yang kuat dapat dicapai, baik mempertimbangkan biaya pembelian maupun pemrosesan. Arus informasi yang lebih cepat tentang persediaan dimungkinkan karena penurunan tingkat persediaan dan oleh karena itu dari biaya persediaan. Peningkatan tingkat layanan kepada pelanggan sebagai konsekuensi dari semua poin sebelumnya. Secara umum, perselisihan antara pembeli dan pemasok pada umumnya diselesaikan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu negosiasi dan lelang. Negosiasi merupakan suatu bentuk proses pengambilan keputusan di mana dua atau lebih pihak bersama-sama mencari ruang solusi yang mungkin dengan tujuan mencapai kesepakatan. Lelang elektronik atau e-auction sebagai lelang waktu nyata antara pembeli, termasuk organisasi, dan beberapa pemasok yang diundang, di mana pemasok dapat mengajukan beberapa tawaran selama jangka waktu tertentu lelang.
Selanjutnya, protokol negosiasi elektronik adalah model proses negosiasi yang setidaknya beberapa kegiatan didukung atau dilakukan oleh sistem informasi dan sisanya dilakukan dengan media elektronik. Protokolnya mungkin kompleks dan dengan banyak aturan yang mengatur para pihak saat mereka bergerak melalui tahapan dan fase proses yang berbeda. Tujuan ini dicapai melalui yang pertama, spesifikasi struktur masalah dan proses negosiasi. Yang kedua, spesifikasi aturan kegiatan yang layak serta urutan dan waktunya. Yang ketiga, pengenaan batasan bentuk dan isi pertukaran informasi. Setiap protokol negosiasi elektronik akan membatasi kebebasan negosiator untuk memenuhi satu atau lebih tujuan pada sebelumnya. Umumnya, parameter berikut digunakan untuk mengevaluasi hasil negosiasi. Yang pertama adalah waktu. Negosiasi yang berakhir tanpa penundaan akan lebih disukai daripada negosiasi yang memakan waktu. Yang kedua, efisiensi, yaitu lebih disukai bahwa hasil negosiasi akan efisien, meningkatkan jumlah agen yang akan puas dengan hasil negosiasi dan tingkat kepuasan agen dari hasil negosiasi. Jadi lebih disukai bahwa agen mencapai kesepakatan optimal Pareto. Yang ketiga, kesederhanaan. Proses negosiasi yang sederhana dan efisien lebih disukai daripada proses yang rumit. Yang terakhir, stabilitas. Satu set strategi negosiasi untuk satu set agen adalah stabil jika mengingat bahwa semua agen lain yang termasuk dalam set tersebut mengikuti strategi mereka. Selanjutnya, proses negosiasi. Figure to show melalui UML Activity Diagram detail proses negosiasi yang melibatkan Customer Negotiation Agent atau CNA, Supplier Negotiation Agent atau SNA, dan Supplier Planning Agent atau SPA. Aktivitas agen adalah sebagai berikut. CNA menempatkan pesanan di jaringan pemasok dan menegosiasikannya dengan SNA. Yang kedua, SNA